Silakan Pak Abraham Samad. Apa tuh tadi? Dilanjutkan. Kalau misalkan nih, Firly bakal jadi TSK atau enggak? Kalau Pak Abraham Samad bilang akan jadi TSK, bagaimana kalau enggak jadi TSK? Kita duga karena sudah dilakukan penggeledahan, kan gitu. Karena biasanya kalau penegak hukum sudah lebih maju ya, setelah melakukan pemeriksaan terus kemudian ditindaklanjuti dengan penggeledahan, biasanya itu sudah tidak lama lagi ada TSK yang diumumkan. Seperti kemarin kasus Kementerian Pertanian kan begitu, persis habis penggeledahan di Rumah ICL kan kemudian nggak lama lagi diumumkan. Ya, jadi kalau berdasarkan itu, menurut saya ya nggak lama lagi kalau analisa saya. Apalagi kemarin sudah ada penjelasan dari pihak Tapi gini lah, itu kan tadi sudah bilang nggak lama lagi bakal jadi TSK. Itu kan berdasarkan dugaan berdasarkan pengalaman yang dilihat sebelumnya. Kalau orang udah digeledah-geledah, rumahnya bakal jadi TSK. Kalau seandainya nggak jadi TSK, apa yang bisa kita maknai? Ya, saya kehilangan jawaban. Kenapa saya kehilangan jawaban, Tisa? Sepertinya saya hampir frustasi. Patah hati, putus asa. Karena gimana kalau begitu? Kelihatannya hukum semakin tidak bisa diharapkan. Itu jawaban saya sebenarnya. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak terjadi seperti Tisa katakan tadi. Saya tetap punya harapan yang besar kepada pihak kepolisian untuk bisa menuntaskan kasus kerap ini. Karena ini kejadian ini, Mbak, ini luar biasa menurut saya. Misalnya seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menegak hukum itu diduga melakukan pelanggaran. Ini luar biasa, nggak bisa kita terima ini. Ini kejahatan di atas kejahatan. Kalau itu betul ya. Coba, bisa nggak Anda terima seorang penegak hukum melakukan pelanggaran hukum? Kalau dulu kita ingat ketika ada komisioner KPK yang dalam tanda kutip dianggap dikriminalisasi, saya ingat beberapa tahun yang lalu banyak orang datang ke KPK memberikan support pada saat itu. Artinya kan masyarakat begitu percaya sekali dengan KPK pada saat itu. Nah kalau sekarang banyak orang yang mengkritisi, apakah memang ini masyarakat udah nggak percaya lagi? Iya, setelah revisi itu kemudian diperburuk dengan kehadiran komisioner yang menurut saya integritasnya diragukan, maka kepercayaan itu menjadi turun, menjadi sirna. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang, justru masyarakat yang suka mengkritisi KPK ya, bahkan meminta mundur komisioner. Jadi masyarakat nggak percaya lagi. Makanya kejadian ini beda dengan dulu. Dulu masyarakat itu zaman kita itu berbondong-bondong datang ke KPK menjadi tameng, bahkan masang tenda di depan kantor situ untuk menjadi tameng. Sekarang nggak ada. Kenapa nggak ada? Masyarakat sudah nggak percaya. Dan menurut saya, ketika masyarakat menjadi tidak percaya lagi KPK, ini ciri-ciri keruntuhan. Karena kenapa? Menurut saya. Kalau runtuh emang efeknya apa sih? Modal utama KPK sebenarnya, Tisa, itu adalah kepercayaan yang besar dari masyarakat. Itu modal utama. Jadi, kalau runtuh, ujungnya mau gimana ini KPK? Akan jadi apa? Ya kalau runtuh, mati, sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Oleh kalau itu terjadi menurut saya, maka mungkin kita harus kembali ke belakang lagi, Tisa. Memulai dari awal. Mulai merumuskan undang-undang KPK dan kelembagaan KPK yang ideal. Kita mulai dari situ lagi. Seperti pertama kali kita merumuskan undang-undang KPK, kemudian membentuk KPK yang ideal pada saat itu. Jadi kita kembali lagi ke belakang. Itu mau apa enggak kembali ke belakang itu? Karena kan yang membuat kembali ke belakang bukan KPK-nya. Iya. Tapi perumus undang-undangnya. Kalau saya ditanya, demi menyelamatkan pemberantasan korupsi dan demi menyelamatkan marwah KPK, maka saya setuju kita akan memulainya lagi dari awal. Apa yang kita lakukan dari awal? Kita mulai merumuskan undang-undang ideal dan merumuskan kelembagaan KPK minimal seperti di masa lalu. Agar supaya apa? Kita bisa lagi melihat, kita masih punya mimpi bahwa ternyata kita masih bisa bertemu KPK yang dulu. Oke, ini satu lagi, saya baru ingat tadi. Bahwa ada keinginan meningkatkan masa jabatan dari pihak-pihak pemimpin KPK termasuk Dewas di sana. Alasannya ya nggak fair dong, Presiden 5 tahun, DPR 5 tahun, Gubernur 5 tahun. Pertama saya ingin jawab begini ya, ini yang membuat aneh menurut saya. Pimpinan KPK harusnya itu konsentrasi melakukan pemberantasan korupsi. Semua waktu
tenaganya diarahkan ke situ, pekerjaan untuk memberantas. Tapi ini kok masih punya kesempatan, masih membuang waktunya untuk melakukan pemberantasan korupsi, membuang waktunya membuat gugatan, itu kan waktu terbuang membuat gugatan, datang ke MK, itu membuang waktu kan, menghadiri sidang, mengikuti sidang, menunggu penetapan. Apakah itu bukan buang waktu? Seandainya waktu itu digunakan untuk pemberantasan korupsi, maka saya yakin begitu banyak kasus-kasus korupsi yang bisa diselesaikan. Oke, terakhir Pak Abraham Samad. Oleh karena itu menurut saya, Oke. pimpinan KPK itu hanya memikirkan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan pemberantasan korupsi. Kalau kita melihat kejadian permintaan perpanjangan, itu pertama. Kemudian kalau Mbak Tisa katakan, dia menganggap atau dalilnya bahwa harus diperpanjang karena kok jabatan-jabatan lain 5 tahun. Loh, KPK ini harus beda. Oleh karena itu sejak berdirinya KPK itu, KPK dinyatakan KPK adalah role model bagi lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Karena dia role model, dia contoh, maka dia harus berbeda. Apa perbedaannya? Ya itu tadi salah Pak Abraham, satunya. satu pertanyaan saya dijawab singkat aja. Oke. Kita ingat bahwa Undang-Undang KPK itu direvisi baru ya, kalau nggak salah 2019. Ya. Kemudian gantilah itu komisioner yang baru, yang kalau Pak Abraham tadi ini kayaknya orangnya gampang diajak untuk kerjasama karena dianggap lemah tadi, nggak ada pendirian. Di awal tadi Ya, Pak Abraham kompromistis. Pak Abraham bilang itu tadi Ya. di awal, kompromistis. Apakah ini memang tampaknya sengaja didesain undang-undangnya dilemahkan kata Pak Abraham tadi dan dicari orang yang kompromistis? Sepertinya begitu. Kalau ada spekulasi, ada dugaan yang menyatakan begitu, saya susah menjawabnya bahwa tidak. Oke, baik Pak Abraham. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya waktu kita pengen ngobrol lebih banyak lagi nih soal tema kita malam hari ini, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas, udah jam 9 lewat. Terima kasih Pak Abraham sudah hadir di One on One. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One. Saya Tisa Novaini undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Abraham.